Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bagaimana kabar pemirsa pada malam hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan senantiasa dalam limpah rezeki, maghfirah, serta rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Berjumpa kembali malam hari ini dalam YouTube channel Fakta yang senantiasa membahas isu-isu yang sedang hangat, isu-isu yang sedang happening, baik itu dalam konteks politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Dan kami bahas bersama para expertnya. Dan insya Allah malam hari ini kita akan membahas mengenai eh, manusia toksik gitu ya dalam kabinet seperti apa yang diperingatkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, di mana beberapa waktu yang lalu Lord Luhut kalau kata netizen itu mewanti-wanti pemerintahan yang akan datang untuk nggak masukin orang-orang toksik. Nah, di satu sisi sebenarnya ada benernya gitu ya, karena biar bagaimanapun orang toksik dalam circle, terutama circle yang produktif, itu adalah sebuah musibah katanya. Tapi di sisi lain, pernyataan ini tentu bisa dimaknai berbeda, apalagi dengan fakta bahwa yang ngomong ternyata juga punya kepentingan gitu, sehingga keluarlah sabda seperti itu. Lantas bagaimana kita mendudukannya? Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Tapi sebelum itu, saya mau terlebih dahulu kepada para pemirsa yang sudah hadir di YouTube. Jangan lupa untuk like video ini. Setelah kepada sahabat Anda, jangan sampai Anda ketinggalan untuk memberikan kebaikan. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Fakta, karena subscribe itu gratis. Apalagi subscribe channel Wah, insya Allah bermanfaat juga bermanfaat. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai kabinet Prabowo jangan toksik, jangan ngadopsi orang-orang toksik, saya sudah bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama ada Dr. Andri Saputra. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak semalam hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Alhamdulillah. Taufik kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan walafiat gitu ya. Dan juga sudah bersama kita Dr. Yuwana Triutama yang sangat sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yuwana malam hari ini? Alhamdulillah harus sehat. Alhamdulillah, akhirnya sowan kembali ya saat ya. Iya, Ya, iya. sebelumnya mohon maaf lahir batin Sat. Kalau ada Oh iya, masalah gitu ya. masih Tapi sawal ya. ya, ya udah Zulqa'dah sih Sat. Jadi cuma nggak ada salahnya kita kan untuk apa namanya meminta maaf gitu ya. Oke, eh mungkin kita akan mulai ya dari kita mau mencoba untuk mengutip soal pernyataan dari Pak LBP soal toksik ya. Karena biar bagaimanapun ini pernyataan tuh menarik ya. Terlepas terlepas ini ya, terlepas yang ngomong siapa ya gitu. Tapi biar bagaimanapun saran ini tuh menarik gitu ya, menarik, dan tentu saja ini jangan sampai kita terjebak gitu ya. Ini dikutip dari republika.co.id, orang-orang toksik saran LBP untuk presiden terpilih. Saran Luhut Binsar Panjaitan atau LBP kepada Prabowo Subianto agar jangan memasukkan orang-orang yang toksik dalam jajaran pemerintahan yang akan dia bentuk jelas merupakan saran yang sangat tepat dan sangat perlu diperhatikan agar pemerintah yang akan dia pimpin tersebut dapat berjalan dengan baik dan mampu mendapatkan trust yang tinggi dari masyarakat. Itu kata Republika ya. Kemudian kalau kita mencoba lihat beberapa berita lainnya ya, ini ada teka-teki ini. Kira-kira siapa yang LBP maksud dengan orang-orang toksik gitu ya? Tapi mungkin saya ingin ke Pak Andri dulu nih. Kalau dari Pak Andri, sebelum kita ke topik ya, Pak Andri sendiri melihat pernyataan LBP ini gimana gitu. Sebelum nanti kita ke pembahasan soal bagaimana orang-orang apa karakteristik dari orang-orang toksik itu sendiri, Pak Andri. Iya, terima kasih Mas Afik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Ada yang kami hormati Ustadz Yuwana Triutomo, Mas Afik selaku moderator dan para pemeriksa Fakta Channel yang berbahagia. Eh, Ya, jadi menarik ketika kita berbicara tentang toksik ya seperti itu. Jadi jika tadi pertanyaannya ini kira-kira apa latar belakang dari LBP ini mengeluarkan pernyataan ini ya. Jadi memang LBP ini termasuk menteri yang tanda kutip ya sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Dan terakhir LBP menyampaikan mengeluarkan sebuah pernyataan ya, yang tadi sudah disinggung oleh Mas Afik juga,
Eh, jadi LBP mengatakan dalam acara Jakarta Future Forum ya lebih tepatnya itu di Jakarta pada Jumat tanggal 3 Mei. Dia mengatakan bahwasanya untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toksik ke pemerintahan seperti itu. Jadi pesan ini jelas disampaikan kepada presiden terpilih ya, Hmm. Prabowo dan Gibran. Nah, eh, sebenarnya menarik gitu ya. Apa yang menjadi latar belakang? Kalau kita lihat konstelasi politik terkini gitu ya, eh, bisa dikatakan dari sisi apa nama pertarungan untuk pemilu ini sebenarnya sudah selesai begitu ya. Hmm. Pertarungan pemilu sudah selesai dengan dipilihnya ya dengan terpilihnya paslon nomor urut 2 Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih yang menurut rencana akan dilantik pada bulan Oktober ya, seperti itu. Nah, eh, benar ya. Jadi dari sisi itu dari hasil pemilihan pertarungan sudah keluar pemenangnya. Tetapi sebenarnya eh, itu tidak betul-betul kemudian ibarat laut itu tidak betul-betul tenang. Kenapa? Karena kemudian ya setelah pemilihan ini maka yang muncul ke permukaan itu adalah terkait dengan bagi-bagi kursi ya atau bagi-bagi kekuasaan. Nah, ini yang penting sekali untuk kita lihat secara mendalam. Kenapa? Karena kita tahu bersama sistem politik kita ini mengadopsi demokrasi sekuler ya, eh, yang berprinsip kepada politik Machiavelli. Jadi yakni bagaimana kita bisa meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala macam cara. Jadi orientasi politik ya, untuk terjun ke politik ya, untuk menjadi partai pengusung, tim sukses atau apapun ya dalam konstelasi politik prosedural yang saat ini kita jalani itu memang sangat dominan sekali pada upaya untuk meraih kekuasaan. Ya. Nah, oleh karena itu menjadi wajar ya apa kemudian ketika sang jagoan ini terpilih maka ya tadi ya eh, para partai pengusung tim sukses ini akan berbicara lalu saya dapat apa gitu ya. Nah, dan Hmm. ini akhirnya nanti akan berujung kepada politik dagang sapi. Nah, ini yang saya lihat menjadi latar belakang. Oleh karena itu akhirnya semua pihak yang merasa ikut berjasa untuk memenangkan pasangan 02 begitu ya. Seperti itu tanda kutip mereka pasti akan eh, mencoba untuk mengamankan posisi, memastikan ya, bahwasannya jeripayah mereka itu bisa berbuah kepada sebuah hasil yang nyata, yakni eh, jatah kursi ya. Kalau lebih spesifiknya jatah kursi menteri seperti itu. Nah, itu mungkin sebagai pengantar diskusi ini, Mas Apip. Oke, ya mungkin istilahnya nitip lah ya gitu. Kalau Ya, nggak dirinya, setidaknya golongannya gitu ya. Karena sebenarnya nggak cuma soal apa namanya eh, secara spesifik person apa dapat apa, tapi para gerbong-gerbong pendukung ini mau dapat apa dari ya betul. orang-orang yang menang ini gitu loh. Nah, Betul. lalu kemudian kita mau coba spesifik bahas tentang what the meanings of toxic yang dimaksud oleh Pak Luhut ini. Hmm. Banyak yang bilang kalau toxic yang dimaksud ini, kalau saya coba nerawang dari beberapa pengamat politik ya, itu adalah Hmm. di mana ketika para menteri ini gitu atau orang-orang lingkaran kekuasaan ini justru kayak sebagai pembisik-pembisik untuk hal-hal yang dianggap tidak kontraproduktif lah gitu kalau kalau saya mencoba ininya karena nggak sedikit juga gitu ketika para pembantu-pembantu presiden ini justru mereka jauh lebih vokal dan jauh lebih apa ya lebih sat-sat manuvernya daripada presiden itu sendiri gitu. Nah, apa kira-kira apa yang dimaksud toxic oleh apa namanya oleh Pak LBP ini? Mungkin kalau kita lihat secara ini atau mungkin secara karakter siapa apa who's toxic ini Pak Andri? Ya. Baik, sebelum menjawab siapa yang menjadi sosok yang dimaksud oleh LBP, saya pikir penting bagi kita untuk
apa namanya, untuk menyamakan persepsi dulu terkait dengan definisi dari toksik itu sendiri. Oke. Ya, jadi kalau dalam toksik ini kan bahasa Inggris ya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya racun. Ya, dan racun ini kita tahu bersama ketika masuk ke dalam tubuh itu akan menyebabkan sakit, bahkan bisa berujung kepada kematian. Oleh karena itu, yang namanya racun ini sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang harus dimusnahkan. Nah, eh, ketika kata toksik ini disematkan kepada orang toksik, ya, kalau boleh saya mengutip dari KBBI, maka Iya. orang toksik ini adalah orang yang ya, eh, mempunyai sifat negatif atau pengaruh buruk dalam lingkungan sosial. Ya. Hmm. Jadi keberadaannya dalam suatu komunitas atau suatu lingkungan itu kalau bisa dikatakan hanya menjadi benalu, ya, menjadi Hmm. benalu yang tidak memberikan kebaikan dan sebaliknya justru memberikan keburukan, ya, menciptakan masalah, ya, memberikan pengaruh negatif bagi lingkungan sekitarnya. Hmm. Nah, dalam konteks kabinet begitu ya, kalau kita bawa dalam kerangka kabinet pemerintahan, maka ya orang-orang toksik ini adalah orang-orang yang kontra orang-orang yang menciptakan pengaruh buruk, ya, dan menciptakan kinerja buruk bagi pemerintahan yang sedang berjalan. Gitu. Hmm. Nah, ini secara definisi. Lalu eh, mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mas Afik tadi ya. Dan ini memang jadi satu pertanyaan yang buat kepo banyak orang gitu ya. Siapa sih Betul. sebenarnya siapa sih sebenarnya orang toksik yang dimaksud oleh LBP? Nah, sampai dengan detik ini ya, sampai dengan detik ini LBP tidak memberikan apa namanya eh, tidak menyebut nama ya. LBP juga tidak kemudian mungkin mendetailkan kriteria Itu orang pos toksik yang siapa gitu. dimaksud. Ya, siapa tidak. Dan ini akhirnya menjadi bola yang liar begitu ya, bola liar yang eh, ini ketika ketika kemudian ketika kemudian dikonfirmasi ke berbagai pihak begitu ya, baik itu kepada cawapres terpilih Gibran, kemudian juga kepada ketua partai politik baik yang dalam satu perahu maupun yang berseberangan begitu ya. Ya, dari mereka tidak menyebutkan siapa yang dimaksud seperti itu ya, siapa yang dimaksud ya. Yang ada itu baru ada satu orang ya, yang kalau saya coba browsing gitu ya, ada satu ini yang berani menyebut nama itu adalah Sekjen Ikatan Aktivis 98 Rugbi Adiana ya, yang menyebut nama ya, yaitu seorang yang dimaksud itu adalah Menteri Investasi atau BKPM Bahlil Ladanania ya, seperti itu. Jadi menurut Rugbi, orang toksik yang dimaksud itu adalah Bahlil. Kenapa? Karena Bahlil dianggap sosok yang menciptakan blunder saat kampanye Prabowo, kemudian juga Bahlil ini juga ketika dan sampai sekarang ya masih menjabat sebagai Menteri Investasi, Hmm. melakukan penyalahgunaan kewenangan ya sebagai ketua Satgas Penataan Penggunaan Lahan, dan juga dia juga menuduh Bahlil menjadi mafia perizinan dengan modus mengevaluasi izin usaha pertambangan serta HGU lahan sawit pada beberapa perusahaan. Nah, ini dikutip dari RMOL ID ya, seperti itu. Bahkan kalau nggak salah ya Pak Andri, itu kalau kita mau agak flashback sedikit, tahun 2022 apa 2023 seingat saya, itu Hmm. kan wacana 3 periode kan juga salah satu penghembusnya kan atau pembisiknya kan adalah Pak Bahlil juga tuh. Nah, betul, betul sekali. Itu. Jadi terlepas apakah itu memang arahan dari pimpinan begitu ya, Hmm. atau memang inisiatif pribadi, yang pasti kan itu juga akibat akibat wacana itu menjadikan apa namanya memunculkan citra negatif bagi pemerintahan Jokowi yang akhirnya orang menduga wah ini ini haus kekuasaan begitu ya, ingin meneruskan melanjutkan pemerintahan yang secara konstitusi maksimal hanya 2 periode. Nah, Hmm. menyambung sedikit begitu ya. Ya. Eh, jadi sampai sejauh ini ya, selain pandangan dari Sekjen Ikatan Aktivis 98 tadi, tidak ada satupun pihak gitu ya yang kemudian menyebut nama ya. Nah, dan saya sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno yang mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan Luhut itu bahasa yang
ambigu yang pada akhirnya menjadi bola liar yang bisa menyasar siapapun ya. Jadi kalau kita melihat ya banyak 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 opini yang berkembang, pendapat yang berkembang begitu ya, yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud toksik ini sangat mungkin pertama adalah eh, mereka yang selama ini berseberangan dengan kubu Prabowo begitu ya. Hmm. Ya, yang berseberangan ya bisa itu terrelasi dengan partai politik ataupun dengan lembaga-lembaga yang lain seperti itu ya. Nah, ini itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua ya, kalau menurut jubir Prabowo Dhanil Anjas Simanjuntak, dia mengatakan bahwasanya yang dimasukkan orang toksik itu adalah yang tidak satu visi dengan Prabowo. Nah, kira-kira begitu. Yang tidak satu visi, tidak satu perahu. Ya, dan dia menganggap pernyataan dari Luhut itu sebagai early warning ya, supaya Prabowo tidak salah pilih orang-orang di pemerintahan. Ya. Kemudian Anies sendiri punya pendapat yang sedikit berbeda, bahwasanya Anies mengatakan hindarilah diksi-diksi yang merendahkan ya. Jadi dia mengkritik ungkapan atau bahasa yang digunakan oleh LBP ya, yang mengatakan orang toksik seperti itu ya. Itu adalah diksi atau kata-kata yang dianggap merendahkan orang lain. Ya, jadi mestinya jangan gunakan kata-kata yang merendahkan ketika muncul perbedaan. Nah, ini yang menjadi ini ya. Namun kalau dari pendapat resmi jubir Luhut gitu ya, dia mengatakan bahwasanya ini adalah ungkapan secara umum, tidak menyasar ke salah satu pihak. Seperti itu ya. Nah, namun apapun itu ya, eh, ya artinya kalau saya lihat tadi ya, kembali tadi eh, pernyataan ini muncul ya tadi ya. Pertama bisa jadi memang untuk untuk mencegah ya, bisa jadi sebagai warning agar tidak memasukkan orang-orang yang berkinerja buruk ya, baik menteri lama maupun menteri baru misalkan seperti itu kalau di dalam kabinet ya. Yang kedua adalah juga bisa jadi untuk tadi ya, untuk tidak merangkul oposisi ya. Ya. Hmm. Karena dari awal ya pernyataan Gibran mengatakan kabinet ini kita akan berupaya merangkul merangkul semua pihak ya. Tentu saja termasuk dalamnya adalah oposisi. Gitu ya. Dan itu eh, dan itu sesuatu, karena apa? Karena kalau sampai merangkul oposisi ya tadi ya, ini kan pertama bikin sakit hati kubu pendukung, yang kedua apa? Jatah kursi kekuasaan itu pasti akan berkurang gitu ya. Itu. Jadi lagi-lagi Persentasenya akan lebih kecil lah gitu, karena kan betul harus sekali. dibagi ke yang lain juga Betul. gitu. Betul. Apalagi ada pernyataan juga bahwasanya eh, mayoritas akan didominasi oleh mereka yang dari kalangan profesional. Nah, ini kan juga Hmm. sedikit banyak mengganggu ya, mengganggu eh, partai pendukung ataupun tim sukses, karena kita tahu bersama eh, kalau kita lihat gitu ya, komposisi mayoritas ya, itu kita bisa lihat dalam setiap kabinet itu rata-rata diisi oleh tokoh-tokoh atau orang-orang yang dominan karena pertimbangan politik ya, bukan karena kompetensi atau profesionalitas ya, seperti itu ya, Hmm. kecuali untuk beberapa sektor-sektor atau bidang-bidang yang lain. Tetapi mayoritas tetap didominasi oleh pilihan-pilihan politik ya. Nah, ini yang bagi partai politik ini sesuatu yang tidak nyaman. Kenapa? Karena ya tadi, kalau kita lebih sederhanakan, ini akan mengurangi porsi atau jatah menteri yang mereka inginkan. Mengingat mereka inilah yang berperan besar ya, berpeluh ya untuk untuk menggolkan jagoannya, dan inilah saatnya mereka untuk menikmati hasil sesuai dengan yang mereka harapkan tentu saja gitu ya. Nah, ini jadi ketika tidak sesuai ekspektasi, maka ya tadi gitu. Maka akhirnya menimbulkan menimbulkan sedikit gemericik ya. Hmm. Atau mungkin bisa jadi semakin membesar ya ketika Dibilang gemericik ya enggak lah, terlalu kecil kalau dibilang terlalu gemericik. kecil ya. Itu. Nah, ini yang saya pikir menjadi ininya ya. Jadi sampai sejauh ini yang karena ini adalah kalimat yang bersifat umum, masih ambigu, maka dia bisa menyasar pihak manapun ya. Oke. Bisa menyasar pihak manapun, bisa dari kalangan kabinet atau di luar kabinet, bisa dari
kubu satu perahu, bisa juga yang beda perahu ya. Tetapi yang pasti ya motifnya memang karena tadi ya, karena untuk mengamankan atau untuk memastikan eh, kue kekuasaan itu tidak berkurang. Ya. Itu yang kalau saya lihat seperti itu. Makanya kemudian digunakanlah kalimat-kalimat yang ambigu seperti ya, yang kita bisa, yang sampai sekarang ya kita juga belum tahu siapa yang dimaksud ya, karena LBP sampai dengan ini hari juga tidak menyebutkan siapa yang dimaksud. Nah, mungkin itu, Mas Ya, Afiq. ya, ya. Lempar batu sembunyi tangan ya. Nah, begitu. Jadi Kurang bikin gaduh lebih. terus kemudian lari gitu ya, tidak Iya, tidak. gitu. Kayak gitu ya. Oke, sebenarnya ini pembahasan yang menarik. Kenapa? Karena biar bagaimanapun ya, kita tuh harus paham bahwa pertama akan ada akan selalu ada gitu ya tipe-tipe orang semacam ini di dimanapun gitu ya dalam lingkungan kerja apapun tuh orang-orang atau semacam ini akan ada akan selalu ada gitu. Kendati demikian memang yang menjadi tekan kita kan pada akhirnya adalah sebenarnya orang-orang toksik ini tuh apakah mungkin nanti sebelum kita ke Pak Yohana mungkin saya mau kembali ke Pak Andri dulu. Kalau kita bicara soal bahwa orang toksik ini kan akan selalu ada dimanapun ya. Tapi biar bagaimanapun yang harus kita apa ya harus kita coba highlight di sini adalah apakah memang bahwa wadah kita gitu ya dan kerangka apa ya dan kerangka OS kita hari ini yang digunakan untuk menjalankan sistem pemerintahan kita hari ini itu sudah apa ya menutup celah untuk orang-orang toksik ini masuk atau setidaknya atau justru yang ada orang-orang toksik ini dibiarkan masuk dengan alasan apapun itu, Pak Andri. Iya, jadi ini menarik ya. Jadi eh, lalu bagaimana kemudian kita bisa mencegah orang-orang toksik atau mencegah terbentuknya pemerintahan yang toksik ya. Seperti itu. Nah, kalau kita kembalikan kepada kerangka sistem politik yang kita jalankan saat ini melalui sistem demokrasi prosedural ya, di mana para pemimpin terpilih itu memiliki kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dan menetapkan undang-undang bersama DPR ya, bersama Hmm. wakil rakyat melalui pencalonan oleh partai politik ya. Hmm. Nah, dari kalau kita cermati secara mendalam sebenarnya eh, akan sulit bagi pemerintahan terpilih itu untuk bisa membentuk pemerintahan yang betul-betul bebas dari orang toksik seperti itu ya. Ya, Hmm. kenapa? Karena sejak awal, karena pertama secara substansi ya, secara substansi eh, dalam praktek demokrasi nilai-nilai dalam praktek demokrasi sekuler eh, tidak ada sebuah standar baku kebenaran yang bisa menjadi acuan bersama dalam mengatur masyarakat ya. Ya termasuk juga panduan yang sifatnya baku dalam menentukan siapa yang diangkat menjadi menteri atau pembantu kepala negara dan aturan apa yang diterapkan. Nah, itu seperti itu. Eh, itu yang pertama. Yang kedua adalah satu-satunya sumber untuk satu-satunya sumber hukum ya dalam hal penetapan kebijakan termasuk termasuk dalam penentuan komposisi di kabinet itu semata-mata kembali kepada hawa nafsu manusia itu sendiri ya, kembali kepada kalau istilahnya itu kompromi politik ya antar penguasa, antar partai politik maupun dengan DPR. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karena itu ya wajar ketika pemerintahan ini berjalan terbentuk, maka dia tidak memiliki imunitas begitu ya. Dia tidak memiliki imunitas. Karena apa? Eh, karena filternya itu sendiri tidak ada. Ya. Ya, Hmm. dia tidak memiliki imunitas terhadap toksik karena tidak ada filter. Sehingga apa? Sehingga mudah sekali kita bisa melihat ya sebuah pemerintahan itu akhirnya berjalan eh, berjalan tanpa arah yang jelas, tanpa panduan yang jelas. Dan Intinya hasilnya nego apa? sampai cincai lah saat itu. Begitulah. Dan hasilnya apa? Kita bisa lihat saat ini gitu ya. Bagaimana kehidupan masyarakat itu semakin lama tuh semakin terpuruk. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan yang diambil, pemimpin-pemimpin yang dipilih itu semuanya itu karena semata-mata berdasarkan kompromi politik yang kalau kita lihat itu kembali kepada kepentingan dari penguasa itu sendiri, kepentingan dari partai politik itu sendiri. Semata-mata untuk menguntungkan kelompok-kelompok eh, pendukung begitu ya, termasuk juga oligarki yang ada di belakang. Ini yang sebenarnya terjadi gitu ya. Makanya wajar
eh, ini hari kehidupan kita semakin lama semakin sempit ya. Terakhir informasi terakhir kan yang lagi ramai ini adalah kenaikan UKT ya. Betul. Yang sangat luar biasa begitu, dan padahal APBN kita sudah sudah dalam APBN kan sudah ada amanat undang-undang minimal 20%, tetapi faktanya yang terjadi UKT itu naiknya dan naik drastis ya, dan itu tentu saja akan sangat membebani masyarakat, terus khususnya mahasiswa gitu. Nah, ini yang fakta terakhir yang terjadi, sehingga ya tadi saya katakan ya akan sulit ya kita akan menemukan pemerintahan yang betul-betul bebas dari toksik. Yang ada adalah ya kita akan kembali kepada adegan yang sama ya. Jadi kita akan mengulang kembali adegan yang sama, yang berbeda itu hanya orangnya saja. Ya, jadi di mana kita akan melihat nantinya yang terpilih ini, yang terpilih dan yang nanti bekerja 5 tahun ke depan ini adalah orang-orang yang tadi eh, akan berpihak kepada kepentingan penguasa, pada oligarki begitu ya, dan eh, dan anti terhadap kepentingan masyarakat atau kepentingan rakyat. Ini yang nanti akan kita lihat, dan ya time will tell ya. Ya, waktu akan membuktikan, dan tapi kayak saya yakin ya mekanisme ini akan kembali terulang begitu ya, seperti Hmm. itu. Karena secara asasi sendiri sudah rusak begitu. Jadi akan sulit untuk bisa betul-betul menghasilkan pemerintahan yang betul-betul bersih, yang kuat dan pro rakyat. Mungkin itu Mas Apik. Oke, artinya kemudian secara secara apa ya, secara operating system memang tidak ada apa ya, tidak ada upaya atau tidak ada satu perangkat yang khusus digunakan atau satu apa ya, input yang dimasukkan untuk mencegah virus-virus toksik ini masuk ya, karena biar bagaimanapun tadi ya nego sampai cincai gitu kalau Iya, betul. istilah salah satu marketplace yang terkenal beberapa Iya. tahun lalu ya. Sekarang marketplace-nya udah agak turun nih ya. Udah nggak terdengar lagi kabarnya. Oke, kita mau beralih ke Pak Yuwana. Pak Yuwana, kita kan tadi sudah mendengar nih dari Pak Andri soal secara kerangka faktanya. Jadi intinya adalah Pak LBP ini lempar batu sembunyi tangan soal who's the the toxic person ini siapa gitu. Tapi kalau kita bicara soal toxic ini kan lawannya kan orang-orang ini ya, good person gitu lah. Good person yang dimanapun itu pasti diharapkan kehadirannya gitu kan. Kalau saya ingat salah satu, saya lupa ini hadis Nabi apa salah satu pepatah gitu. Jadi yang mengatakan bahwa good person itu dia tuh diharapkan kehadirannya dan dipertangisi kepergiannya gitu. Nah, kalau dalam politik sendiri, bagaimana kemudian kita mengklasifikasikan orang-orang yang masuk dalam good person ini, Pak Yohana? Ya, terima kasih Bung Afik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah tadi Pak Andri sudah panjang lebar memaparkan informasi-informasi fakta dari berbagai media massa kita, media massa nasional terkait dengan ucapan LBP ya Pak Luhut Binsar Panjaitan ini. Ini kok mengingatkan saya pada Quran Surah An-Nisa ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. La yuhibbu, tidak mencintai, tidak menyukai. Siapa yang tidak menyukai? Allah. Allah tidak menyukai al-jahra bisu, perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, secara jahr, secara keras. Minal qawli, berupa pernyataan, ila mengzulim, kecuali pernyataan itu keluar dari orang yang terzolimi. Wa kana Allahu sami'an alima. Adapun Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kalau kita ambil pelajaran dari ayat ini, dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 148 ini, pernyataan toksik yang dikeluarkan oleh LBP ini
jelas sekali terang-terangan karena di media massa diliput banyak wartawan, dan setelah itu kemudian juga di di amplifier oleh penanggap-penanggap yang sangat ramai, baik yang pro maupun yang kontra atau maupun yang berusaha bersikap bijak begitu. Yang pasti toksik ini adalah ucapan yang terus terang, yang kemudian ada unsur, karena namanya toksik tadi sebagaimana Pak Andri jelaskan, racun ya, racun itu sifatnya buruk ya, sesuatu yang sifatnya membuat sakit, bahkan bisa mengantarkan pada kematian, itu jelas ada. Hanya kemudian, dan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya masalahnya ilamang zulim. Pernyataan toksik yang dikeluarkan oleh Pak Luhut tadi itu tidak disukai Allah, kecuali pernyataan itu keluar dari orang yang dizolimi, terzolimi. Pak Zuhud itu orang yang dizolimi, terzolimi, apa orang yang sebaliknya menzolimi. Itu. Jadi sepertinya tidak pas kalau Pak Luhut disebut yang terzolimi sepertinya. Justru malah beberapa statement-statement beliau yang tadi di awal oleh Pak Andri disampaikan banyak menimbulkan kontroversi. Ini berarti dia pada posisi memang yang tidak, statement ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan ini hampir-hampir statement Pak Luhut ini kemudian dibantah habis-habisan ya oleh beberapa pernyataan Pak JK, terus kemudian tadi pengamat juga, terus kemudian Pak Anies juga bilang. Dan yang terbaru justru malah muncul opini dari Rocky Gerung, Mas Afik, yang BJG TLL itu. Itu Oh, ini juga ramai juga, bahkan malam ini juga di beberapa stasiun TV itu juga menyiarkan isu yang kita bahas ini. Nah, tentang toksik ini gitu. ya tentang statement-statement yang kemudian membuat kondisi perpolitikan kita semakin panas di saat presiden terpilih itu sedang menyusun tim mereka, kabinet menteri yang akan menjadi tim Pak Prabowo nanti itu. Nah, menurut saya sebetulnya bukan pada ranah siapa yang benar, siapa yang salah dalam hal ini, karena pro kontra pasti ada, di pihak Pak Luhut pasti ada orang yang kemudian mendukungnya, maupun di pihak, kalau kita cermati statement Pak Rocky Gerung juga ada yang mendukungnya, yang kemudian secara umum dinamikanya pasti ada yang pro rezim dan kemudian yang tidak pro rezim atau oposisi itu. Nah, dinamika ini akan terus berlanjut karena apa? Karena fakta di masyarakat itu pasti ada benar, ada salah, ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada laki-laki, ada perempuan, selalu berpasang-pasang, ada yang baik, ada yang buruk. Cuma masalahnya yang menilai baik buruk itu siapa? Yang berhak menilai baik dan buruk itu siapa? Maka kemudian disinilah kemudian demokrasi dengan suara rakyat, suara Tuhan itu, demokrasi dengan dengan suara mayoritas sebagai penilai kebenaran itu menjadi sangat nisbi, menjadi sangat palsu, sangat terbukti sangat tidak ada realitasnya. Apalagi kemudian tadi sempat disinggung oleh Pak Andri juga, suara mayoritas itu kemudian diserobot oleh oligarki tadi. Maka kemudian yang berhak menilai baik atau buruknya suatu pernyataan itu adalah bukan manusia, baik yang pro maupun yang kontra. Kalau yang menilai manusia pasti nanti akan berkelanjutan terus, pro dan kontra itu terus kemudian tidak akan ketemu. Nah, sehingga kemudian, dan ini merupakan cermin sistem politik yang kita gunakan sekarang ini, yang digunakan di Indonesia sekarang ini, demokrasi sekuler, terus kemudian saudara kembarnya demokrasi adalah kapitalisme, sama-sama anak kembarnya sekulerisme, ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara demokrasi dengan kapitalisme. Itu bukan manusia yang menilai, tapi Allah Subhanahu wa taala, karena zat yang menciptakan manusia, zat yang menciptakan manusia, alam dan kehidupan ini, dan yang sudah memberikan aturan itu. Dia kemudian
Kalau kita kembali ke standar penciptaan Allah Subhanahu wa taala, standar Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, maka Allah tidak mencintai, Allah tidak menyukai ucapan-ucapan yang kemudian justru malah menimbulkan polemik yang kemudian tidak memberikan solusi. Begitu. Di antara dalilnya tadi Quran surah An-Nisa ayat 148 tadi. Itu Bung Afik. Sehingga kemudian yang paling penting bagi kita adalah bagaimana menata pola pikir, bagaimana menata pola sikap kita. Kalau dalam bahasa saya itu sahsiahnya itu, kepribadiannya itu, oleh kepribadiannya pejabat-pejabat itu, terutama pejabat publik ya, dia menyampaikan statement di depan publik yang kemudian didengar oleh masyarakat umum, yang pasti akan berdampak kepada masyarakat secara umum dan menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berdampak generasi-generasi berikutnya, menjadi pendidikan begitu. Itu standar yang digunakan harusnya bukan standar demokrasi atau standar kapitalisme atau standar sekulerisme. Harusnya kembali kepada standar Islam. Karena apa? Karena negeri ini merdeka atas nama Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, negeri ini dimerdekakan oleh Allah dengan teriakan Allahu Akbar, merdeka begitu. Sehingga kemudian tidak sekedar memasang orang duduk di menteri apa, menjabat menteri apa, tidak sekedar memilih orang untuk menjadi dirjen apa dan lain sebagainya, tapi sistem yang kemudian membawa orang-orang toksik ya, meskipun dia mengucapkan toksik, jangan-jangan dia sendiri juga toksik itu. Itu yang kemudian betul-betul bersih, bukan sekedar membicarakan orang, tapi membicarakan gagasan, membicarakan ideologi, membicarakan masa depan kita ini, sampai betul-betul atas berkat rahmat Allah tadi itu benar-benar terwujud di tengah-tengah kondisi problem masyarakat yang betul-betul sangat menyiksa sekali ya. Tadi dijelaskan juga oleh Pak Andri, UKT yang begitu gila-gilaan, terus kemudian korupsi yang begitu menjadi fenomena yang wah, nauzubillah min dzalik itu. Makanya kemudian kita mestinya hadir sebagai problem solver, sebagai solusi atas problematika yang ada ini, baik di level mikro, level makro, apalagi kita menghadapi kondisi global yang begitu tidak menentu ini. Begitu, Bung Afik. Oke. Artinya kemudian ketika kita bicara soal good person itu tadi ya, ketika kemudian good person itu secara pemikiran dan secara sikapnya itu tepat ya, karena jangan sampai apa yang keluar tadi itu justru ada udang di balik bakwan lah istilahnya gitu. Jadi mungkin apa namanya, kalimatnya bagus gitu ya, tapi kan ada niat-niat terselubung di balik itu kan, dan ternyata kan tidak sedikit juga yang membaca hal tersebut gitu. Nah, tapi Pak Yuwana, mungkin nanti sebelum kita ke penutup, biar bagaimanapun kan tadi kita sudah bahas gitu ya, bahwa ternyata kan sistem hari ini kan tidak mampu untuk mencegah orang-orang toksik ini masuk gitu ya. Karena prinsipnya adalah ya nego sampai cincai lah gitu. Ya jadi di apa namanya, sampai sampai ketemu kesepakatan, setelah itu selesai gitu. Nah, lantas bagaimana kemudian agar kemudian good person ini tuh bisa kemudian menjalankan tugasnya dengan baik tanpa kemudian diganggu oleh orang-orang toksik ini. Nah, kerangka seperti apa agar kemudian mengakomodir good person dan good system ini, Pak Yuwana? Iya, jadi good person itu tidak akan mungkin ada di dalam sistem yang tidak good. Seandainya pun ada good person yang hadir di dalam sistem yang tidak good ini, dia akan lama kelamaan akan terjangkiti, akan terpengaruh oleh toksik yang sudah mewabah di tengah-tengah masyarakat ini, di tengah sistem ini. Jadi saya sering ibaratkan kita itu hidup, umat muslim sekarang ini hidup seperti ikan yang hidup di daratan, bukan habitatnya.
begitu. Kalau kemudian oke lah, good person ini dia punya iman yang kuat, seandainya begitu, maka dia memang harus memaksakan diri untuk mewakafkan dirinya untuk dakwah, atau dalam bahasa saya itu, sehingga kemudian tidak sekedar perubahan rezim yang dia lakukan, mengganti menteri, mengganti presiden, tapi juga melakukan perubahan yang sifatnya sistemik. Kenapa? Karena good person itu tidak akan bisa menjadi good kafah, menjadi orang yang insan kamil, kalau kemudian habitatnya bukan habitat yang mendukung dirinya. Sehingga kemudian ketakwaan individu yang kita sebut sebagai good person tadi itu, dia akan terus bergerak, ya, terus akan memperbesar circle-nya sampai kemudian di level mikro maupun level makro, dia sadar bahwa cengkeraman kapitalisme global, demokrasi, sekulerisme yang begitu mengharu biru, begitu menjadi penjara bagi kita kaum muslimin ini, itu bisa disadari oleh seluruh umat bahwa ini akar permasalahannya itu ada di sini. Problematika utamanya itu ada di situ. Jadi dengan tidak diterapkannya syariat Islam, ditinggalkannya syariat Islam, menjadikan penyakit-penyakit atau racun-racun kehidupan ini semakin mewabah, semakin nulari lah, kalau bahasa Jawanya itu nulari begitu. Kita lihat sejarah, ya, berapa banyak ulama-ulama, kiai-kiai yang kemudian dia jadi DPR, duduk di DPR. Suaranya kemana beliau-beliau itu? Kalau kita sebut misalnya dulu ada nama Kiai Khalil Bisri, itu yang dari PKB. Suaranya di mana? Sekarang aja kalau kita lihat tokoh-tokoh Islam, ya, kalau kita lihat presiden kita aja juga agamanya Islam kan. Terus kemudian tapi kalau kita hanya berkutat kepada orang, sekali lagi pada orang, hanya orang-orang saja, ya kita akan jatuh pada lubang yang sama. Maka kemudian mindset yang harus dirubah dari sekedar pembicaraan perubahan terhadap orang itu, ya, yang kemarin diisukan oleh paslon 1, ya, yang isu perubahan itu, menurut saya bukan sekedar perubahan rezim, tapi juga harus menyentuh sampai pada akar perubahan sistem dengan diterapkannya aturan-aturan Islam secara kafah. Sehingga kemudian tidak menjadi mainan, good person ini tidak menjadi olok-olokan. Bagaimana tidak menjadi olok-olokan? Setiap koruptor ketika ketangkap terus kemudian dia pakai jilbab, pakai kerudung. Setiap ya kan, itu kan, Iya. bahkan dia disumpah, Bahkan pakai peci, pakai peci. apa namanya, banyak lah gitu atribut-atribut agama yang tiba-tiba nongol pas mereka lagi entah ketangkap, entah lagi sidang gitu. Nah iya, itu kan sebetulnya olok-olokan terhadap kebaikan-kebaikan yang mereka sendiri secara naluriah, secara tadayun, secara fitrah sebetulnya rindu terhadap diterapkannya syariat Islam secara kafah ini. Kenapa? Karena dengan diterapkannya syariat Islam secara kafah ini menjadi rahmatan lil alamin. Orang mereka itu dilantik dengan dipayungi kitab suci, kan, yang muslim agama Islam dengan Al-Quran kan begitu, disumpah dengan itu. Kok kemudian setelah disumpah dilupakan begitu saja? Ini kan naif sekali begitu. Maka kemudian ya semoga siaran kita ini, live streaming kita ini nanti sampai kepada pengambil kebijakan, sampai kepada Pak Luhut, sehingga Pak Luhut mau masuk Islam gitu kan. Wah, amin. Sampai kepada Pak Prabowo, sampai kepada Pak Jokowi juga, agar kemudian Islam rahmatan lil alamin itu tidak dipandang sebelah mata, tapi memang betul-betul dipandang dengan pemikiran yang betul-betul cemerlang, pemikiran yang tidak sekedar mendalam, tapi pemikiran yang bening, yang ikhlas, bahwa ini hadir memang sebagai solusi, dan hanya ini saja solusinya, hanya syariat Islam secara kafah ini saja solusinya. Kalau kemudian jadi main-main saja, ya mereka artinya tidak takut dengan siksa di akhirat nanti.
mereka tidak takut dengan api neraka begitu. Nah, disinilah peran kita, tugas kita untuk kemudian memberikan kesadaran sebagai individu masyarakat yang bertakwa, sebagai komunitas yang kemudian melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, agar pelaksanaan sistem di tata negara kita, pengelolaan terhadap riayah syu'unil ummah ini didasarkan atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bung Afik. Oke, artinya kemudian good government ini jangan sampai mereka ini apa ya, jadi ibaratnya jadi eh, berlian di kubangan lumpur gitu ya, karena nggak akan ada yang nggak kalau ini tuh berlian gitu, bukan apa namanya, bukan batu atau sesuatu yang mungkin lebih rendah lagi nilainya seperti itu. Nah, mungkin kalau saya coba menyimpulkan sebelum nanti kita tutup ya, kalau kita mencoba untuk merangkum apa yang disampaikan oleh dua pembicara kita, Pak Andri dan juga Pak Yuwana gitu, adalah yang pertama mungkin soal ini ya, bahwa pernyataan Pak Luhut ini ya pernyataan yang ambigu ya, lempar batu sembunyi tangan, di mana selain karena memang Pak Luhut ini tidak pernah menyebutkan secara to the point siapa yang dimaksud dan yang kemudian menimbulkan spekulasi bahkan ditanggapi oleh banyak apa namanya pengamat-pengamat politik. Pernyataan Pak Luhut ini juga ditengarai sebagai bagian dari upaya untuk mengamankan posisi ya, karena biar bagaimanapun Pak Luhut juga punya kepentingan di sana gitu ya. Kemudian Pak Luhut juga dianggap bagian dari pihak yang memenangkan juga, sehingga rasa-rasanya pernyataan tersebut cenderung lebih dianggap sebagai pernyataan untuk mengamankan posisi ketimbang sebagai sebuah peringatan dini yang bijak gitu. Selain itu juga kalau kita bicara tentang orang toksik ya, orang toksik ini akan ada dimanapun, dan selagi itu kemudian kerangka sistem yang berlaku tidak apa ya, tidak mengcoverage untuk tertutupnya peluang-peluang orang toksik untuk masuk gitu ya, karena ya tadi gitu cincai gitu apa namanya, sesuai di nego sampai cincai gitu, sampai ketemu kesepakatannya baru habis itu selesai gitu. Nah, dan orang toksik ini kan bisa dibilang kan orang yang harus dimusnahkan ya, karena toksik ini kan kalau masuk dalam tubuh manusia kan bahkan dalam level tertentu bisa menimbulkan kematian gitu. Kemudian kalau dari yang disampaikan oleh Pak Yuwana tadi ya soal apa namanya good person ya, bahwa good person ini adalah ketika tingkah laku dan apa namanya, tingkah laku dan tingkah pikirannya juga, pola pikiran dan pola sikapnya juga adalah sesuai dengan Islam ya, sesuai dengan apa yang Allah firmankan gitu. Dan tentu saja orang good good person ini harus dilingkupi dengan sistem yang good juga, good system. Jangan sampai mereka berjuang sendirian di tengah kubangan apa namanya, sistem-sistem yang rusak gitu. Karena berapa banyak orang baik yang ada di sistem rusak nyatanya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dan itu kejadiannya selalu berulang dimanapun dan kapanpun. Baik, pemirsa, karena ini sudah jam 20.53 dan nampaknya topik ini apa perbincangan kita harus diakhiri. Tapi sebelum itu saya ingin mendengar dulu mungkin penutup dari masing-masing narasumber, mungkin dari Pak Andri dulu mungkin. Ya, baik. Ya, sebagai penutup, yang pertama eh, terkait dengan eh, komposisi kabinet yang nanti akan dibentuk ya. Siapapun yang terpilih ya, baik itu dari kalangan profesional ataupun tokoh politik ya, sebaik apapun dia ya, tadi mengutip dari apa, dari Ustadz Yuwana begitu ya, sebaik apapun dia, maka ketika dia masuk dalam struktur kabinet, dalam pemerintahan yang secara sistemik ini tidak memiliki imunitas ya terhadap segala yang merusak gitu, maka ya pada akhirnya dia juga akan rusak seperti itu ya. Pada akhirnya dia akan rusak dan eh, kemudian menjadikan, dan dampak selanjutnya adalah masyarakat itu akan semakin terpuruk, rakyat akan semakin menderita. Nah, ini yang apa namanya, yang memang apa namanya akan terjadi ketika kita eh, hanya melakukan pergantian person saja, orang saja, tapi kita melupakan sistem ya. Padahal sistem inilah yang mendasari, yang menentukan bagaimana corak kehidupan dan bagaimana apa namanya, bagaimana kebijakan-kebijakan keputusan itu diambil.
Dan it- dan dari sisi sistem itu sendiri, maka demokrasi itu self destructive ya. Dia jadi bersifat destruktif, merusak diri sendiri karena dia tidak memiliki imunitas berupa standar baku kebenaran ya, atau standar moral yang bersifat baku, yang bersifat permanen dan menjadi acuan bersama. Itu yang tidak dia miliki. Otomatis benar salah, halal haram dalam demokrasi itu menjadi relatif, dan itulah yang menjadi pangkal bagi kerusakan yang terjadi di negeri ini dan bagi setiap negeri yang mengadopsi sistem demokrasi sekuler. Yang kedua, penting sekali di sini kita untuk membangun kesadaran umat gitu ya. Jadi level kesadaran umat itu harus kita naikkan begitu ya. Dari sekedar politik prosedural ya, artinya sekedar menggunakan hak pilih dalam memilih presiden ataupun wakil rakyat, menjadi apa? Menjadi kepada dukungan bagi tegaknya Islam gitu ya, sebagai satu-satunya solusi yang akan bisa mewujudkan rahmatan lil alamin, yang akan bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi alam semesta ya, termasuk eh, rakyat ya, termasuk kaum muslimin di negeri ini. Ini yang harus ditumbuhkan itu. Agar apa? Agar masyarakat tidak menjadi ya, tidak terus menjadi apa namanya, sebagai kuda tunggangan begitu ya, menjadi alat politik bagi para penguasa sekuler untuk meraih kekuasaan ya, yang ketika menjelang pemilu diperhatikan, tetapi pasca pencoblosan 5 tahun ke depan diabaikan. Nah, ini yang penting sekali begitu ya. Dengan demikian harapannya bisa mendorong perubahan hakiki yang kita inginkan, yaitu apa? Terwujudnya sistem Islam yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua ya, baik muslim maupun non muslim. Ini yang penting ya, bagaimana kita bisa menaikkan level kesadaran politik umat. Itu mungkin itu dari kami. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terakhir dari Pak Yuwana untuk penutup. Baik, Bung Afik, Pak Andri, dan pemirsa Fakta Channel yang berbahagia. Memang kalau kita menghadapi realitas sehari-hari di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita itu sepertinya gelap gulita begitu. Tapi ingatlah bahwa kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah wali kita, Allah penguasa kita, Allah akan menolong kita, Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Sebagaimana ayat yang setelah ayat kursi itu, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minazulmati ilan nur, itu kan setelah ayat kursi itu kan. Ya. Allah ini menjadi tuan kita, menjadi apa penguasa kita, tempat sandaran kita kembali kepada Allah, maka Allah lah yang akan kemudian mengeluarkan kita dari kegelapan kapitalisme, kegelapan sekulerisme, demokrasi ini menuju Islam, ilal nur, ilal Islam. Karena itulah kita sebetulnya hidup ini membawa amanah, membawa tugas, membawa misi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi menjadi penebar hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan alatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, kemudian ud'au ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasan wajadilhum billati ya asan. Itu kita diperintah juga untuk untuk berdakwah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Di antara ibadah itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Perintah Allah di antaranya adalah berdakwah tadi itu. Demi masa wal asri innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali kita ini orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling nasihat menasihati di antara kesabaran dan kebenaran, kebenaran dan kesabaran. Dan itu adalah dakwah. Karena itulah kita memang diperintahkan untuk berdakwah, bukan sekedar berdakwah
yang sifatnya umum, meskipun umum lakukan terus, lanjutkan terus, dan jangan cepat merasa puas sampai kemudian Islam rahmatan lil alamin, negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, sistem Islam ini tegak penuh, maka kemudian berdakwalah, bergabung dengan jamaah, wal takum minkum ummatun yad'auna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau sendiri lelah, bergabung dengan berjamaah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dengan keseluruhan, dengan sistemik tadi, sehingga perubahan yang kita laksanakan bukan sekedar perubahan yang sifatnya gradual, tapi perubahan yang sifatnya sistemik, menyeluruh. Insyaallah, intang surullaha yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau engkau menolong agamanya Allah, yakinlah dan pasti Allah akan menolong kita. Itu Bung Afik, billahi taufik walidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan statement dari Pak Yuwana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Pak Andri dan juga kepada Pak Yuwana untuk kesempatannya pada malam hari ini dalam pembahasan mengenai orang toksik dalam pemerintahan. Dan semoga kita juga dijauhi ya, baik itu dari sifat toksiknya maupun dari pemerintahan yang toksik ini ya, dengan dengan bangkitnya Islam sebagai penuntun hidup kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, pemirsa sekalian, orang toksik yang difasilitasi oleh sistem yang toksik, sempurna sudah kerusakannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru mensupport hal-hal toksik semacam ini. Marilah kita beralih, bahkan menoleh gitu ya, kepada sesuatu yang better, bahkan bisa dibilang jauh lebih baik dibanding apapun. Apa itu? Yaitu solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Bramasta, inilah fakta dan sampai jumpa di fakta selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.